semuanya, kembali lagi dengan saya Afelinda Fidela Kurnia, salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya tingkat 3 semester 6. Pada video kali ini, saya akan mengkampanyekan dan mengajak kita semua untuk pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Jika teman-teman ingin mengetahui video pentingnya kebersihan lingkungan hidup, tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Perlu kita sadari bahwa lingkungan hidup tempat untuk menggantungkan diri bagi kita semua yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus memberikan yang terbaik untuk lingkungan, agar lingkungan tetap memberikan yang terbaik. Lingkungan tidak memberikan bencana untuk kita, maka marilah kita menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Agar kita mengetahui dan mengerti tentang menjaga kebersihan lingkungan, ada baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui arti dari kebersihan lingkungan itu sendiri. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan yang dimana lingkungan tersebut layak untuk ditempati dan dimana keadaan kesehatan secara fisik makhluk hidup dapat terjaga apabila berada dalam lingkungan tersebut. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri agar tidak bau, sehat, dan tidak menyebarkan kotoran. Tidak ada yang sepele dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, manfaatnya akan dirasakan oleh kita semua. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban bumi dalam hal kebersihan dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaannya, mengapa kita membuang sampah pada tempatnya? Apa itu sampah? Sampah adalah material sisa yang tidak dipakai atau tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis. Contohnya seperti sisa makanan, buah-buahan yang membusuk, dan keguguran daun. Yang kedua, sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang bahan-bahan sulit terurai secara alamiah atau biologis. Contohnya seperti plastik, kaleng, kertas kaca, kaca keramik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun. Merupakan limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah pabrik dan limbah rumah sakit. Berikut faktor orang membuang sampah sembarangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan usia dini. Yang keempat, tidak tersedia tempat sampah. Yang kelima, daya hidup yang salah. Yang keenam, kurangnya tindakan hukum. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat buang sampah sembarangan tempat. Yang pertama, merusak kesehatan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan akan mengganggu pemandangan lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, menyebabkan bau dan penyakit. Sampah yang timbul tanpa ada tindak lanjut akan menghasilkan bau dan menjadikan sarang penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan demam berdarah, sehingga yang menyulitkan diri kita sendiri. Yang ketiga, mencemari lingkungan sekitar kita. Sampah yang tertimbun akan mengeluarkan air. Air ini akan terserap oleh tanah dan dikenali air tanah. Di samping pencemaran bahan bahaya yang beracun seperti sampah baterai, minyak, intelijen, dan lain-lain yang dapat menyebabkan gangguan saraf tubuh. Yang keempat, dapat mengakibatkan banjir. Sampah yang kita buang sembarangan terlebih ke sungai atau ke selokan, walaupun sedikit tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan banjir. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka kita harus mencegahnya dengan cara buang sampah pada tempatnya,
membersihkan selokan secara rutin dan menggunakan metode 3R atau mengurangi jumlah sampah. Apa itu 3R? 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, reduce. Reduce itu adalah mengurangi jumlah sampah yang kita produksi setiap hari, seperti mengurangi memilih barang yang tidak perlu, lalu membawa tas belanja atau wadah untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Yang kedua, reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang atau produk yang sudah ada, seperti mengubah wadah selain menjadi wadah darah atau mengubah botol plastik menjadi pot bunga. Yang ketiga, recycle atau daur ulang sampah yang sudah ada, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompas sebagai media tanam, mengubah kertas menjadi kerajinan tangan. Dengan itu saja kita dapat mengurangi produksi sampah untuk melestarikan lingkungan. Mari bersama-sama kita membuang sampah pada tempatnya mulai sekarang. Semangat! Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita menjaga lingkungan agar kita menjadi generasi yang peduli akan lingkungan.